Namaku Naufal, usiaku baru 25 tahun. Sebagai seorang tenaga pemasaran obat-obatan, tugasku menuntut kesigapan dan mobilitas tinggi. Kemanapun dokter membutuhkan, aku harus siap berangkat, tak peduli sejauh apapun, bahkan hingga keluar kota. Namun, siapa sangka dari pekerjaan inilah aku mendapat pengalaman yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Bukan bonus uang, bukan pula mobil. Bonus yang kuterima kali ini justru berasal dari seorang dokter perempuan. Sebut saja namanya Bu Karina. Bu Karina, seorang dokter berusia 45 tahun, memiliki karisma tersendiri. Suaminya, Pak Herman, yang berusia 70 tahun, adalah sosok berjasa besar dalam hidupnya. Konon, pernikahan mereka adalah bentuk balas budi Bu Karina atas bantuan besar yang diberikan oleh Pak Herman semasa dirinya meniti karir sebagai dokter. Meski demikian, usia yang terpaut jauh membawa dinamika yang sulit dihindari. Semua bermula dari pertemuan-pertemuan rutin kami, di mana aku datang untuk menawarkan produk. Tak disangka, kunjunganku yang kelima membawa cerita yang jauh dari urusan pekerjaan. Hari itu, aku berangkat ke kota tempat Bu Karina tinggal. Perjalanan kereta cukup lengang, memberikan ruang bagi pikiranku untuk mengembara, mengenang kesan-kesan awal tentang dokter ini. Saat tiba di stasiun pada pukul 5.30 pagi, seorang sopir keluarga telah menjemputku. Perjalanan ke desanya berlangsung singkat, dan sesampainya di sana, aku disambut oleh suasana yang tenang. Rumah Bu Karina cukup besar, berdiri megah di antara pepohonan rindang, namun sepi karena kedua anaknya sedang kuliah di luar kota. "Bapak mana, Bu Dokter?" tanyaku ketika menyadari suaminya tak terlihat. "Keluar kota, Mas. Biasanya kalau kangen anak gadisnya, Bapak langsung berangkat mengunjungi mereka," jawabnya ramah. Bu Karina, dengan kulit cerah dan penampilannya yang elegan, tak tampak seperti wanita berusia 40-an. Mungkin karena ia menikah sejak usia remaja, pesonanya seolah tak lekang oleh waktu. Namun, perbedaan usia dengan Pak Herman kian terlihat jelas. Si suami telah menua sementara sang istri tetap memesona. Hari itu berjalan santai. Setelah mandi dan beristirahat, kami sarapan bersama. Percakapan ringan mengalir tanpa hambatan. Ketika malam tiba, suasana desa yang hening mulai terasa. Jam baru menunjukkan pukul 8, namun suasana sudah senyap. "Mas, tunggu sebentar ya. Ibu ke dapur dulu," katanya sambil berlalu. Aku mengangguk, menunggu kembalinya sambil menikmati kesunyian malam. Tak lama, ia kembali dengan 2 gelas minuman hangat. "Ini resep khusus dari ibu sendiri. Biar Mas segar besok pagi," ucapnya sambil tersenyum. Aku menyesap perlahan. Rasanya unik, hangat dengan sentuhan manis yang samar. Kami kembali berbincang, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya malam itu. Sorot matanya seperti menyimpan rahasia yang sulit kutebak. "Enak sekali, Bu." "Apa ini?" tanyaku, mencoba mencairkan suasana. "Ah, itu racikan sederhana saja. Tapi khasiatnya lumayan kan?" balasnya sambil tersenyum penuh arti. Namun, tak berapa lama, rasa kantuk mulai menyerangku. Mataku terasa berat, seperti ada beban yang tak bisa kutahan. Aku mencoba melawan, tetapi sia-sia. Akhirnya, aku pamit untuk beristirahat. Kamar yang disiapkan untukku cukup luas dan nyaman. Begitu merebahkan diri, aku langsung terlelap, bahkan lupa mengunci pintu. Malam itu terasa begitu hening, seolah seluruh desa tenggelam dalam keheningan malam. Aku tidak tahu sudah berapa lama terlelap ketika sebuah sensasi aneh mulai menjalari mimpiku. Dalam gelap yang samar, aku seperti melihat bayangan seorang wanita. Cantik, anggun, dan penuh pesona. Ia hadir dengan senyum yang menenangkan sekaligus menggoda. Entah dari mana datangnya, tapi kehadirannya terasa begitu nyata. Aku mencoba membuka mata, berusaha merangkai kenyataan dari mimpi ini, tetapi kelopak mataku seakan berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahanku tetap dalam keadaan ini. Aku menyerah, membiarkan diriku larut dalam dunia setengah sadar yang menyelimuti. Di sana, segalanya terasa ringan, seperti melayang dalam kehangatan yang sulit dijelaskan. Ada sentuhan halus, lembut namun pasti,
yang membuat anganku melambung tinggi. Awalnya, aku meyakinkan diri bahwa ini hanya permainan pikiran, sebuah mimpi belaka. Namun, semakin lama, rasanya terlalu nyata untuk sekadar ilusi tidur. Setiap detik dalam mimpi ini membawa kesenangan yang asing bagiku, semacam kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku masih ingat, sejak kecil hingga dewasa, aku selalu menjaga diri. Sebagai seorang pria lajang yang belum pernah menjalin hubungan intim, aku belum mengenal dunia seperti ini. Namun, di malam itu, entah apakah ini nyata atau tidak, aku merasakan sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Sensasi itu perlahan membuatku sepenuhnya tenggelam. Jiwaku melayang, tubuhku relaks, dan dalam hati kecilku, ada keinginan untuk terus berada dalam keadaan ini. Bahkan jika itu hanya sebuah mimpi, aku tak ingin bangun. Kesadaran perlahan kembali. Semakin lama, bayangan dalam mimpiku berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata. Ada rasa nyaman yang terus mengalir. Tapi ketika mataku perlahan terbuka, realitas yang kutemukan membuatku terpaku. Di sana, Bu Dokter Karina sedang bersamaku. Ia menghentikan kegiatannya saat menyadari aku terjaga. "Ibu, jadi tadi, saya tidak sedang bermimpi?" tanyaku, masih mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Wajahnya berubah. Panik dan malu bercampur menjadi satu. Ia segera bangkit. Langkahnya tergesa seperti ingin mencari alasan untuk apa yang baru saja terjadi. "Mas, kamu kok terbangun? Harusnya kamu tidur sampai pagi. Ibu sudah memberimu minuman itu," ucapnya gugup. Matanya menghindar dariku. Aku tersenyum kecil, mencoba menenangkan suasana. "Mungkin karena saya masih muda, Bu. Stamina saya terlalu kuat. Jadi efeknya tidak lama," jawabku santai, sengaja memberi nada bercanda. Dalam hati, aku tahu situasi ini jauh dari biasa, tapi aku juga tak ingin membuatnya semakin salah tingkah. Lagi pula, keadaanku saat itu sudah setengah jalan. Berhenti di tengah seperti ini, hanya akan membuat segalanya lebih rumit. Namun, Bu Dokter tampak semakin gelisah. Mukanya memerah seperti orang yang ketahuan melakukan kesalahan besar. Ia duduk di lantai, tepat di depanku, dan tanpa diduga, ia mulai menangis. Air mata mengalir deras dari matanya yang biasanya penuh percaya diri. "Mas, maafkan ibu. Jangan sampai gara-gara ulah ibu ini kerja sama kita jadi berantakan," ucapnya lirih, sambil memegang kedua kakiku. Hati kecilku merasa iba. Pemandangan seorang wanita berusia matang, yang selama ini ku kenal sebagai pribadi yang anggun dan profesional, kini tampak rapuh di hadapanku. Aku tahu apa yang telah terjadi malam itu, dan aku sadar bahwa sebagian besar tanggung jawab ada di tanganku juga. Aku menghela napas, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Bu, kita semua manusia. Kadang, kita bisa terbawa suasana." "Saya tidak menyalahkan ibu," ujarku sambil meraih tangannya, mencoba membuatnya tenang. Namun, dalam hati, aku tahu bahwa percakapan ini tidak akan cukup untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Ada batas-batas yang telah dilanggar, dan malam itu, aku dihadapkan pada keputusan sulit, tetap menjaga hubungan profesional dengan Bu Dokter, atau melangkah lebih jauh ke dalam kompleksitas perasaan dan situasi ini. "Bu, sudahlah. Jangan menangis," ucapku pelan, mencoba menenangkan hatinya yang kacau. "Aku juga menyukainya kok, Bu," lanjutku sambil mengangkat wajahnya dengan lembut menggunakan tangan kananku. Tatapannya berubah. Dari kepanikan dan rasa bersalah, kini ada sorot kelegaan yang perlahan-lahan menggantikan. Mata Bu Dokter yang semula berkabut, kini menatapku dengan penuh harapan, seakan mencari kepastian dalam setiap kata yang keluar dari mulutku. Ia tidak berkata apa-apa. Namun, pandangannya yang sendu dan gerak tubuhnya yang mendekat adalah jawaban yang lebih lantang daripada kata-kata. Saat itu, aku tahu bahwa apa yang terjadi bukanlah sekadar kebetulan atau kesalahan. Ada sesuatu di antara kami, sebuah keinginan yang terpendam dan akhirnya menemukan celah untuk terwujud. Tanpa ragu, aku melangkah lebih jauh. Malam itu, dengan keyakinan yang baru saja kami temukan, kami melanjutkan apa yang sempat tertunda. Tidak lagi ada rasa canggung atau keraguan di antara kami. Setiap sentuhan,
Setiap pandangan, dan setiap kata yang tersampaikan adalah ungkapan kejujuran dari hati masing-masing. Bu dokter menyambutku dengan sukacita. Tidak ada lagi tanda-tanda keraguan dalam dirinya. Hanya senyum kecil yang tersembunyi di balik kehangatan malam itu. Kami berdua berada dalam keadaan yang benar-benar sadar. Sadar akan apa yang kami rasakan, apa yang kami lakukan, dan konsekuensi yang mungkin datang di kemudian hari. Dalam balutan malam yang sunyi, dengan hanya desir angin desa sebagai saksi, kami menemukan momen kebahagiaan kecil kami sendiri. Tidak ada yang bisa memastikan kemana cerita ini akan bermuara, tetapi malam itu, kami memilih untuk hidup di saat ini, di tengah gelombang emosi yang menyatukan dua jiwa berbeda. Dan ketika malam perlahan menua, hanya ada satu hal yang bisa kupastikan, malam ini akan menjadi cerita yang tak terlupakan, bagi kami berdua. Di tengah keheningan malam, suara lirih Bu Dokter memecah kesunyian, penuh dengan ketulusan dan rasa bersalah. "Mas, maafin Ibu ya. Ibu jatuh cinta sama Mas sejak pertama kali melihat Mas," ucapnya pelan. Seakan takut suaranya terdengar terlalu jelas di udara yang dingin. Ia menunduk sejenak, lalu melanjutkan, "Apalagi, suami Ibu sudah lama tidak bisa memberikan yang seperti ini." Aku terdiam, membiarkan kata-katanya meresap. Ada kejujuran yang begitu dalam pengakuannya. Namun, aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tapi kenapa harus seperti pencuri, Bu? Kenapa tidak bilang terus terang saja?" Ia menatapku. Mata cerahnya yang tadi tampak kuat kini berkabut dengan rasa malu. "Ibu takut ditolak, Mas. Kalau Ibu ngomong terus terang, Ibu takut kamu menjauh. Lagi pula, Ibu ini apa sih? Orang tua yang seharusnya sudah cukup dengan suami, tapi malah jatuh cinta sama kamu yang masih muda begini," jawabnya dengan suara yang hampir berbisik, seperti berbicara lebih kepada dirinya sendiri daripada kepadaku. Wajahnya memerah, tapi di balik raguannya, ada gairah yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia terus menyambutku, seolah ingin memastikan bahwa aku memahami apa yang selama ini ia pendam. Dalam tatapannya, aku melihat tidak hanya cinta, tetapi juga sebuah kebebasan baru yang ia temukan, sebuah luapan emosi yang selama ini terpenjara dalam rutinitas dan keterbatasan hidupnya. Malam itu menjadi awal sebuah kisah yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Aku, yang selama ini hanya seorang pemuda biasa, menemukan sisi lain dari cinta, sesuatu yang begitu dalam, penuh pengalaman, dan tanpa keraguan. Dari Bu Dokter Karina, aku belajar bahwa cinta tidak mengenal usia atau batas. Pagi itu, ketika mataku terbuka, waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Sinar matahari yang menyelinap melalui tirai kamar membawa kesadaran sepenuhnya. Aku termenung sejenak, membiarkan pikiranku mengulang kejadian semalam. Sebuah pengalaman yang luar biasa indah, yang membuatku sulit percaya bahwa itu nyata. Bu Dokter Karina, wanita yang selama ini aku hormati dan kagumi, telah menjadi bagian dari kisah hidupku dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Setelah mencuci muka, aku keluar kamar, mencari keberadaannya. Aroma sedap masakan menyambutku, menuntunku ke dapur, di mana dia sedang sibuk. "Selamat pagi, Bu Dokterku sayang," sapaku sambil tersenyum lebar. Ia menoleh, senyumnya mengembang. "Pagi juga sayang," balasnya lembut. Lalu mendekat dan memberiku tanda kasih yang membuatku tersipu. Seperti pasangan pengantin baru, suasana pagi itu terasa intim dan penuh kehangatan. Aku menyadari bahwa hari itu memang berbeda. Suaminya sedang keluar kota, pembantu rumah tangganya sedang cuti, dan aku, tamu yang sengaja diundang ke rumah ini, hanya berdua dengannya. Segala sesuatunya terasa seperti kebetulan yang terlalu sempurna untuk diabaikan. Saat kami sarapan bersama, dia menatapku dengan tatapan lembut penuh cinta. "Mas, saat-saat seperti inilah yang paling Ibu tunggu-tunggu," katanya sambil tersenyum manis. Aku memandang wajahnya. Cantik, sempurna dalam pandanganku. Tidak hanya kecantikannya sebagai seorang wanita dewasa, tetapi juga kehangatan dan keberanian yang ia tunjukkan malam sebelumnya. "Bu," panggilku, dan dia menutup matanya sebentar, seperti merasakan setiap kata yang akan keluar dari mulutku. "Iya, Mas," sahutnya lembut sambil membuka matanya kembali. "Rasanya aku juga jatuh cinta sama Ibu," jawabku dengan jujur.
Wajahnya berseri-seri mendengar ucapanku, dan senyum manis itu semakin membuatku yakin bahwa hubungan ini lebih dari sekadar kebetulan. Hari itu, kami menghabiskan waktu bersama dengan cara yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Di dapur, di kamar, bahkan di kamar mandi. Semuanya terasa seperti petualangan baru yang terus menyulut semangat dan kebahagiaan. Apalagi setelah kami meminum jamu buatannya, tubuhku terasa segar dan penuh energi. Seolah-olah Bu Dokter memiliki ramuan khusus yang tidak hanya membuat tubuh sehat, tetapi juga hati yang penuh gairah. "Ibu ingin Mas tetap di sini sampai suami Ibu pulang," pintanya dengan nada manja. Aku pun menghubungi kantor untuk meminta izin memperpanjang kunjunganku. Setelah mendapat persetujuan, aku memutuskan untuk tinggal. Hari-hari itu, rumah besar yang sunyi itu berubah menjadi dunia kecil kami. Bagaikan pengantin baru, setiap momen adalah bulan madu yang tak ada habisnya. Namun, semua yang indah pasti ada akhirnya. Ketika hari kepulangan suaminya tiba, aku tahu waktuku di sana sudah habis. Dengan berat hati, aku berkemas dan berpamitan. Bu Dokter, yang telah menjadi seseorang yang begitu berarti dalam hidupku, memelukku erat sebelum aku pergi. Hubungan kami tidak berakhir di situ. Setelah itu, kami sering membuat janji untuk bertemu, di hotel, di kota lain, atau di tempat-tempat yang aman dari pandangan orang lain. Setiap pertemuan adalah momen yang semakin mempererat rasa cinta dan kasih sayang kami. Saat ini, kisahku dengan Bu Dokter Karina masih berlanjut. Aku tidak tahu kemana semua ini akan bermuara, tetapi satu hal yang pasti, pengalaman bersamanya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Ia adalah wanita yang mengajarkanku arti cinta di luar batas usia dan keadaan.